Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, pada video kali ini saya ingin merespon ya beberapa komentar dari teman-teman kita, Bapak Ibu pensiunan ya. Namun yang pertama-tama saya informasikan dari aplikasi atau dari website atau dari portal Taspen Online Service itu belum ada informasi terbaru ya, yaitu untuk gaji tanggal 1 Agustus 2026 itu informasi rinciannya belum ada di aplikasi atau di portal atau di website Taspen Online Service ya. Jadi bagi Bapak Ibu pensiunan yang ingin informasi dari Taspen Online Service itu ya, jadi belum ada informasi yang terbaru, baik itu untuk yang gaji yang akan kita terima tanggal 1 Agustus 2026 nanti ya. Selanjutnya ini saya ingin merespon ya beberapa komentar dari teman-teman kita, Bapak Ibu pensiunan ya. Pertama komentar dari Bapak Samidi ya. Ini beliau ya bertanya, itu bisa dibayar langsung ya pesangon pensiunan lewat OJK. Ini berita terbaru di YouTube. Begitupun ini komentar dari pertanyaan dari Bapak Uci ya, dari Kota Bekasi kalau tidak salah ya. Ini Assalamualaikum Bang, itu benar Bang dari OJK dana pensiun dibayar sekaligus artinya pesangon ya itu. Jadi pertanyaan Bapak Samidi dan Bapak Uci ya dari Kota Bekasi ini itu sama ya. Jadi mungkin sama-sama menonton YouTube ya, entah channelnya sama atau tidak ya, tapi ini sepertinya sama-sama menonton YouTube yang ada berita atau isu yaitu dibayar pesangon sekaligus ya, artinya dibayar sekaligus atau dibayar pesangon ya, itu lewat OJK ya, Otoritas Jasa Keuangan kalau didasarkan OJK ya. Nah itu informasinya yang diterima oleh Bapak Samidi dan Bapak Uci ya. Itu jadi ada berita itu atau informasi dari YouTube, kalau Pak Samidi ya, itu juga mungkin Bapak Uci juga dari YouTube yang menginformasikan ada pesangon, dibayar pesangon atau dibayar sekaligus gitu ya, itu lewat OJK ya. Nah itu kalau menurut saya ya Pak Samidi, Bapak Uci, bahwa berita pesangon itu yang diinformasikan lewat OJK itu tidak ada dasarnya ya, karena kan kalau memang mau dibayar pesangon itu harus ada payung hukumnya atau ada regulasinya ya. Yang sepengetahuan saya sampai saat ini itu tidak ada atau belum ada regulasi atau peraturan yang mengatur pensiunan itu dibayar sekaligus atau pesangon ya. Sampai saat ini sepengetahuan saya tidak ada ya seperti itu. Jadi berita-berita tersebut jangan terlalu dianggaplah seperti itu ya. Itu untuk respon atau jawaban dari komentar atau pertanyaan dari Bapak Samidi dan Bapak Uci ya dari Kota Bekasi. Lalu dari Ibu Gladys Joan, ini apa benar bulan Juli rapelan akan cair? Ini rapelan lagi ya. Lalu dari Ibu Asi Rosia ya, saya bertanya tentang kenaikan gaji, apakah akan ada kenaikan gaji tahun 2026? Karena sampai sekarang kok belum ada kabar apa-apa tentang kenaikan gaji ya. Jadi yang pertama, Ibu Gadis Dewannya, seperti kita ulang beberapa kali ya, bahwa itu tidak ada rapelan karena sampai saat ini belum ada kenaikan gaji ya, karena belum ada peraturan pemerintah tentang kenaikan gaji yang baru ya. Jadi kalau tidak ada peraturan pemerintah tentang kenaikan gaji yang baru, tentu belum ada kenaikan gaji. Ya, jadi kalau belum ada kenaikan gaji, tentunya tidak ada rapelan ya, Bu Gladys Joan. Sedangkan Ibu Asri Rosiah, apakah tahun 2026 ini ada kenaikan gaji? Ya, kalau dari secara peluang atau probabilitas atau kemungkinan memang kecil ya, Bu, ya, ada kenaikan gaji di tahun 2026. Tapi jujur saya tidak tahu apakah pasti atau tidak ya ada kenaikan gaji atau tidak di tahun 2026, karena yang
tahu itu kan Bapak Presiden ya, apakah ada kenaikan gaji atau tidak di tahun 2026 ya. Walaupun peluang untuk itu kalau menurut saya ya relatif kecil begitu. Namun yang tahu itu ya tentunya Bapak Presiden ya, apakah ada kenaikan gaji atau tidak tahun 2026. Dan tentunya ini juga yang berkenaan dengan atau yang mengetahui juga punya wewenang itu kan Menteri Keuangan ya, karena yang tahu kondisi APBN kita kan Bapak Menteri Keuangan gitu ya. Itu untuk Ibu Asih Rosiah ya. Lalu komentar dari Ibu Warti ya, ini saya mau tanya Pak, kalau uang yang terblokir apakah bisa ditarik lagi atau akan hilang selamanya dan bagaimana caranya untuk bisa saya tarik dari ATM? Sekarang saya sudah beralih ke Andal by Taspen. Ya syukurlah kalau Ibu Warti sudah beralih ke Andal by Taspen ya, namun untuk gaji yang terblokir begitu ya, tentunya kalau terblokir kan berarti di bank ya, yang bisa membuka blokir itu kan bank yang Ibu gunakan gitu. Jadi saran saya ke Ibu Warti ya, kalau untuk minta klarifikasi apakah gaji yang terblokir itu bisa ditarik lagi atau hilang ya, itu tentunya silakan Ibu Warti datang langsung saja ke bank yang Ibu gunakan ya untuk katakanlah untuk transfer atau untuk pencairan gaji rutin pensiunan ibu ya setiap bulannya begitu. Jadi saran saya langsung saja ya itu ya, karena yang cuma bisa membuka blokiran atau tidak itu kan bank yang bersangkutan, bank Ibu Wati gunakan gitu ya. Jadi kalau menurut saya sih langsung saja ke bank, jangan lewat yang lain-lainnya lah ya, itu takutnya nanti malah ada penipuan gitu ya. Lebih baik langsung Ibu Wati ke bank yang Ibu gunakan gitu ya, yang terblokir tersebut begitu. Itu saran saya untuk Ibu Warti ya. Lalu di sini juga ini komentar dari Bapak Lutfin ya, atau Na SE. Ini dari Mautong, Sulawesi Tengah ya. Ini cuma memberikan apa semacam komentar atau saran saja ya, bahwa semua berita di media sosial tentang kenaikan gaji ataupun bantuan pensiunan kesemuanya bohong atau hoax ya. Itu komentar dari Bapak Lutfin Atona, Sarjana Ekonomi atau SE ya. Nah itu komentar dari Bapak Lutfin Atona. Selanjutnya untuk komentar Bapak Ujang Robandi, ini pensiunan dari apa Pemprov Provinsi Pemerintah Provinsi Jawa Barat ya. Ini beliau minta tolong disampaikan ke teman-teman pensiunan bahwa pemerintah sekarang sudah menggunakan AI ya untuk semua informasi yang benar dan dilindungi dalam bank data secara global. Jadi disarankan agar semua teman-teman gunakan saja AI di Google ya. Jadi untuk para pensiunan jangan cari info dari YouTube, hampir palsu semua. Buka informasi pakai AI saja di Google ya. Itu ini komentar atau saran dari Bapak Ujang Robandi ya. Itu ya beberapa komentar yang saya respon ya. Selanjutnya seperti biasa ya. Ini di video saya di sebelumnya ini ada Bapak Ibu yang masih memperkenalkan diri ya. Ini sampai dari awal sampai terakhir ya, dari video saya terakhir tentang pensiunan ini sudah 688 orang yang Bapak Ibu pensiunan yang memperkenalkan diri ya. Jadi Bapak Ibu pensiunan yang memperkenalkan diri itu sudah sebanyak 688 orang ya. Nah ini yang saya bacakan yang belum pernah saya bacakan ya pada video-video saya sebelumnya gitu. Ini sudah masih banyak juga ya yang memperkenalkan diri, yaitu Bapak Sumanto S dari Lampung, Bapak Muhammad Sahrir dari Luwu Timur, Sulawesi Selatan, pensiunan guru SMP, Bapak A. Suroso dari Jember, Jawa Timur, Ibu Siva Riftiana dari Yogyakarta, Ibu Karmila Dewi dari Pelalawan Riau ya, Pelalawan Riau, itu pensiunan tahun 2024. Lalu ada akun HHL, itu dari Garut, Jawa Barat, Ibu Marianti dari Lampung Tengah Lampung,
Ibu Rosmiana Pohan dari Kupang NTT, lalu ada akun Ngatskut itu dari Jember Jawa Timur, Ibu Nining Ningrum dari Kuningan Jawa Barat, Ibu Siti Aslamia ya dari Ibu Siti Aslamia dari Cilacap Jawa Tengah, Bapak Tatang Wahyu dari Ciamis Jawa Barat, Bapak Lutfin Atona SE dari Parigi Motong Sulawesi Tengah, Ibu Neneng Anjani dari Sumedang Jawa Barat, dan Bapak Ujang Robandi ya dari Jawa Barat itu pensiunan tahun 2021 di Pemprov Jawa Barat ya. Lalu seperti biasa ya saya ingin menyapa Bapak Ibu pensiunan yang berasal atau bertempat tinggal di provinsi yang sama ya. Yang sekarang yang ingin saya sapa adalah yang bertempat tinggal di Provinsi Kalimantan Selatan. Yang bertempat tinggal di Kalimantan Selatan tanpa menyebutkan kabupaten kotanya itu ada 3, yaitu Bapak Muhlis Ferayuda, lalu dari ada akun Wijet ya Siti Masito, lalu Ibu Fatimah dengan akun Oppo Asdat ini pensiunan tahun 2024. Sedangkan yang dari Banjarmasin Kalimantan Selatan ada 2, yaitu Bapak Eskep Mantri dan Ibu Lasmani. Sedangkan dari Banjarbaru ada 2, yaitu Ibu Yuherni Ratila dan Bapak Ari ya dari Banjarbaru Ulin, Kalimantan Selatan. Sedangkan dari Kabupaten Tanah Laut itu Kalimantan Selatan, Ibu Rena Sari. Itu pensiunan PNS tahun 2023. Selanjutnya yang dari Provinsi Kalimantan Tengah, ini ada 5 orang ya Bapak Ibu pensiunan yang memperkenalkan diri dari Kalimantan Tengah, namun semuanya tidak menyebutkan kabupaten kotanya ya. Pertama akunnya Prakerja, itu pensiunan PNS tahun 2021, juga janda dari Asabri ya. Ibu Sanimah ya, lalu Bapak Sutoto Budiarto pensiunan tahun 2005 dan akunnya Pak Gun ya. Dan juga Bapak Ahmadi ya, akunnya Ahmadi ya. Itu dari Kalimantan Tengah semuanya ya 5 orang ya. Mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.